Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran walaupun dari rumah. Baik anak-anak ibu, jumpa lagi dengan Ibu Dona pada pembelajaran kelas 5, tema 2, subtema 2, pembelajaran 4, tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Yuk kita mulai pembelajaran kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita dimudahkan dan diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Dengan menyimak penjelasan guru dan membaca informasi, siswa mampu menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. 2. Dengan berdiskusi, siswa mampu menjawab pertanyaan tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Nah, yuk kita akan bahas keterkaitan kegiatan ekonomi. Apa saja ya yang termasuk kegiatan ekonomi? Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Apa saja kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Ya, kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ini saling berkaitan satu sama lain. Jika satu kegiatan ekonomi tersebut terhambat, maka akan mengganggu dan menghambat kegiatan ekonomi lainnya. Apakah benar? Yuk kita perhatikan dan kita bahas satu persatu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi tersebut. 1. Kegiatan produksi. Apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, suatu kegiatan, suatu aktivitas yang membuat sehingga menghasilkan sebuah barang untuk memenuhi kehidupan manusia, itu termasuk kegiatan produksi. Baik produksi dalam lingkup kecil, sedang, maupun besar. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Ya, jadi produsen adalah orang yang melakukan kegiatan, membuat suatu barang. Nah, di sini ada kegiatan membuat gerabah, baik di rumah maupun di sebuah pabrik ya. Kegiatan membuat gerabah dari bahan baku, ya, bahan yang tidak jadi dari tanah liat dan bahan-bahan lainnya sehingga menghasilkan sebuah gerabah dalam berbagai bentuk. Yang kedua, gambar. Perhatikan pembuatan roti. Nah, roti dibuat oleh seseorang atau oleh sebuah perusahaan dari bahan baku, bahan mentah, sehingga menjadi bahan jadi, yaitu sebuah roti yang bisa dikonsumsi oleh kita. Nah, di sini juga ada sawah. Sawah, petani memulai dari menanam benih. Dari benih itu terus menjadi tanaman padi yang subur. Nah, setelah subur, setelah matang, ya, tanaman tersebut diolah menjadi beras dan bisa kita gunakan, ya, dan kita konsumsi di rumah. Yang kedua, kegiatan distribusi. Apa itu distribusi? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Jadi kegiatan menyalurkan ya, menghantarkan barang-barang atau hasil yang sudah diproduksi, sudah dibuat dari produsen yang berada di sebuah pedesaan, sebuah daerah maupun sebuah tempat ke kita sebagai konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai. Nah, perhatikan pada gambar pertama ini, hasil pertanian, hasil perkebunan dari sebuah daerah ya atau dari pedesaan menuju perkotaan, nah membutuhkan sarana transportasi sebuah truk ya, sebuah truk yang mengangkut hasil pertanian atau hasil perkebunan ke perkotaan. Nah, yang kedua gambar menyalurkan beras dari sebuah daerah, suatu tempat ke tempat yang lain menggunakan transportasi. Nah, di sini pun dalam penyaluran barang-barang yang lain yang telah diproduksi dari sebuah pabrik atau dari suatu daerah
ke daerah yang lain menggunakan transportasi yang memadai. Ketiga, kegiatan konsumsi. Apa itu konsumsi? Konsumsi diartikan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kehidupan kita. Ya, jadi kegiatan kita menggunakan, menghabiskan, memakai suatu barang ya untuk kebutuhan hidup kita, berarti kita telah melakukan kegiatan konsumsi. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi, kita ini ya yang menggunakan, memakai, menghabiskan nilai guna barang, itu disebut konsumen. Untuk mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Apa saja? Ya tentu saja pengorbanan uang ataupun waktu. Kita membeli sesuatu, membeli sebuah barang dengan uang. Ya. Nah, di sini tentu saja kegiatan jual beli di pasar, kita yang membeli adalah konsumen. Ya. Nah, pedagang baik itu pasar ya yang menyalurkan kepada kita itu juga termasuk distributor. Ya, mereka menyalurkan ke kita sebagai konsumen. Oke. Nah, di sini juga kegiatan kita makan bersama atau kita makan apa yang sudah ibu kita beli di pasar, diolah, dimasak, dan kita makan. Nah, kita termasuk melakukan kegiatan konsumsi. Nah, sehingga kita disebut konsumen. Ya. Gambar ketiga, wah ini kegiatan kita belajar membaca buku, menulis kegiatan tugas-tugas kita di buku tulis atau buku gambar. Nah, itu merupakan kegiatan konsumsi. Nanti buku gambar atau buku tulis tersebut habis, kita beli lagi. Nah, buku cerita sudah selesai kita baca, nanti tidak mungkin kita pakai lagi berulang-ulang karena kita sudah kurangi nilai guna atau barang tersebut atau nilai guna buku tersebut dengan kita baca, kita tulis-tulis, kita gambar. Nah, itu termasuk kegiatan konsumsi. Sehingga kita termasuk konsumen. Paham ya anak-anak ibu ya? Nah, apa sih pengaruh kegiatan ekonomi tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat? Kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi dapat menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika kebutuhan terpenuhi, maka tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan dapat meningkat. Ya. Jadi, sangat berkaitan antara kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini Ibu sertakan bagan kegiatan ekonomi masyarakat. Yang nomor 1, nelayan menangkap ikan. Ini termasuk kegiatan produksi. Nelayan tersebut dapat menghasilkan ikan yang banyak. Ya, setelah menghasilkan ikan yang banyak, baik dengan perahu atau kapal yang kecil, sedang maupun besar. Nah, dibawalah ke pelelangan ikan. Nah, kegiatan penelayan tadi yang menangkap ikan termasuk kegiatan produksi. Nah, dibawa ke pelelangan ikan. Nah, pelelangan ikan ini juga masih termasuk produksi. Nanti yang pelelangan ikan tersebut dibawa oleh pedagang yang akan menjualnya di pasar. Nah, kegiatan pedagang atau pembeli di pelelangan ikan juga termasuk kegiatan distribusi, ya, karena nanti dia akan menghantarkan ke kita sebagai konsumen. Nah, setelah dibawa dari pelelangan ikan, ya, diangkut ke kota. Kegiatan mengangkut ke kota termasuk kegiatan distribusi. Nah, dibawalah ke pasar ikan. Nah, di pasar ikan, pedagang menyajikan ikan, pedagang pun termasuk melakukan kegiatan distribusi. Nah, pedagang tadi juga membeli kepada pelelangan ikan tadi. Nah, jadi di sini bisa ada dua fungsi. Pedagang tersebut ketika dia membeli dari pelelangan, dia sebagai konsumsi, sebagai konsumen. Nah, ketika dia menjual kembali kepada konsumen, dia pun sebagai distributor atau melakukan kegiatan distribusi. Nah, kita sebagai pembeli tentu saja adalah seorang konsumen
karena kita melakukan kegiatan konsumsi. Nah, setelah dibeli oleh ibu di pasar dan dimasak lalu disajikan di meja makan, kita memakannya, kita termasuk melakukan kegiatan konsumsi. Dan kita termasuk konsumen. Ya, paham ya anak-anak ibu dari bagian kegiatan ekonomi tadi sudah kita pahami ya, mudah-mudahan ya. Nah sekarang setelah kalian menyimak materi tadi, ada tugas nih buat kalian. Nah kalian sudah tahu ya apa itu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Sekarang yuk kalian catat, kalian tulis pada lembar tugas apa saja kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar kita yang termasuk kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Nanti kalian tulis, kalian salin tabel tersebut di buku tugas kalian. Paham ya? Oke, kalian pasti bisa dan kalian pasti semangat dalam mengerjakan tugas kalian. Alhamdulillah, pembelajaran kita kali ini telah selesai. Semoga dapat dipahami dan bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatian semuanya. Yuk kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.